Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di video saya, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Yang pertama yaitu tentang pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan tes hasil belajar. Yang pertama yaitu pembuatan tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi adalah tabel yang memuat ruang lingkup materi atau pokok bahasan dan aspek tingkah laku yang akan dievaluasi beserta proporsionalitasnya, keseimbangan jumlah soal pada tiap materi dan aspek tingkah lakunya. Tabel spesifikasi ini dibutuhkan jika akan menyusun soal dalam jumlah banyak, sebagaimana soal pilihan ganda yang dikombinasikan dengan isi. Dengan demikian, dalam menyusun tabel spesifikasi, ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu menentukan pokok bahasan atau materi pelajaran dengan prosentasenya pada masing-masing materi. Dan yang kedua, menetapkan jumlah total soal yang akan disusun. Dan yang ketiga, menetapkan level aspek tingkah laku yang ingin diukur. Dan yang keempat, menetapkan jumlah soal pada masing-masing level. Yang kedua yaitu tentang merumuskan indikator. Mengacu pada tabel spesifikasi di atas, guru kemudian merumuskan indikator yang disesuaikan dengan kompetensi dasar dari masing-masing materi pelajaran. Indikator yang dirumuskan harus menggambarkan level kognitif, seperti yang sudah ditetapkan jumlahnya dalam tabel spesifikasi. Dalam merumuskan indikator, perlu diperhatikan unsur behaviornya agar menggunakan kata kerja operasional sesuai dengan level kognitifnya. Karena dari indikator behaviornya ini, guru dapat merumuskan soal untuk tes objektif maupun isi secara valid. Yang ketiga yaitu tentang merumuskan soal. Berdasarkan indikator yang sudah dirumuskan, guru kemudian merumuskan soal untuk mengukur kemampuan hasil belajar siswa dari aspek kognitif, baik dalam bentuk tes objektif, pilihan ganda, maupun tes isi. Dan yang keempat, melakukan uji coba soal. Setelah dinilai baik secara konstruksi, isi, dan bahasa, maka selanjutnya dilakukan proses uji coba ke lapangan dengan tujuan agar mendapatkan data empirik tentang kualitas butir soal yang disusun. Dan yang kelima yaitu melakukan analisis butir soal, yang keenam memperbaiki soal, dan yang ketujuh melaksanakan tes, dan yang terakhir yaitu menafsirkan hasil tes. Selanjutnya yang ke-B yaitu tentang analisis hasil tes belajar. Setelah pengembangan tes hasil belajar, kemudian diuji coba sampai akhirnya dilaksanakan tes, maka kita mendapatkan hasil tes belajar dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Untuk menganalisis hasil tes belajar, ada beberapa teknik analisis yang dapat kita gunakan, baik secara statistik maupun non-statistik. Salah satu cara menganalisis hasil tes adalah dengan menilai tes yang kita buat sendiri yang dilakukan sebelum atau setelah tes ini diberikan kepada siswa. Menurut Suharsini Arikunto, ada 4 cara melakukan penilaian terhadap tes yang kita buat sendiri, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Dan yang kecil yaitu tentang pengolahan nilai hasil belajar. Yang pertama yaitu pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi tes. Alat evaluasi tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek kognitif dan sebagian untuk psikomotorik. Untuk aspek kognitif, tes dibedakan antara tes objektif dengan tes subjektif. Dan yang kedua yaitu pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi non-tes. Alat evaluasi non-tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek afektif atau sikap, yaitu dengan menggunakan observasi, angket, dan jurnal. Non-tes juga digunakan untuk menilai aspek kompetensi psikomotorik. Dan yang ketiga yaitu pengolahan hasil penilaian unjuk kerja atau praktik. Berdasarkan hasil penilaian unjuk kerja siswa, maka diperoleh data atau skor yang menunjukkan kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktik sholat, praktik membaca Al-Quran, praktik berwudu, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu tentang pelaksanaan program tindak lanjut. Yang pertama itu tentang program remedial.
Bagi peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal, maka diberikan tindak lanjut untuknya program remedial. Program remedial adalah program tindak lanjut dari kegiatan evaluasi hasil belajar terhadap peserta didik yang menunjukkan kegagalan mencapai kriteria ketuntasan minimal dalam bentuk pemberian tindakan pembelajaran perbaikan karena diasumsikan mengalami kesulitan belajar. Dalam pembelajaran remedial, harus digunakan metode yang bervariasi sesuai dengan kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Selain itu, media yang digunakan agar dapat dipersiapkan dengan baik, agar peserta menjadi lebih mudah memahami dari kompetensi dasar yang dianggap sulit dipahami. Pembelajaran remedial merupakan kelanjutan dari pembelajaran biasa atau reguler di kelas. Dan peserta didik yang masuk dalam kelompok ini adalah peserta didik yang belum tuntas belajar karena teridentifikasi mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang dialami peserta didik berbeda tingkatannya, ada tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Dan tujuan pembelajaran remedial adalah membantu mengatasi kesulitan peserta didik melalui perlakuan pengajaran. Dan yang ke B yaitu tentang pelaksanaan program remedial. Dalam melaksanakan program pembelajaran remedial, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu tentang program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan. Bila kesulitan yang dihadapi beberapa peserta didik berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Yang kedua yaitu pemberian bimbingan dapat dilaksanakan secara kelompok bila terdapat beberapa peserta didik mengalami kesulitan yang sama. Dan yang ketiga, jika kesulitan belajar dihadapi oleh sebagian besar siswa, maka program remedial dilakukan dengan melakukan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Dan yang keempat, pemberian bimbingan dapat dilakukan melalui tugas-tugas latihan secara khusus dengan memanfaatkan tutor sebaya, baik secara individu maupun kelompok. Pembelajaran remedial dapat dilakukan sebelum semester berakhir atau batas akhir pemasukan nilai ke dalam buku rapot. Dan yang keenam yaitu pelaksanaan pembelajaran remedial dilakukan di luar jam pelajaran, yaitu sebelum pembelajaran pertama dimulai. Dan yang ketujuh, pembelajaran remedial dapat juga dilakukan dengan jalan mengambil beberapa peserta didik yang membutuhkan remedial dari kelas reguler ke kelas remedial. Dan yang kedelapan, setelah melakukan pembelajaran remedial diakhiri dengan penilaian untuk melihat pencapaian peserta didik pada kompetensi dasar yang diremedial. Dan yang kesembilan, pemberian nilai kompetensi dasar kepada peserta didik yang mengikuti pembelajaran remedial yang dimasukkan sebagai hasil penilaian harian adalah nilai yang sesuai capaian yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti remedial pembelajaran. Dan yang ke-10, dari 3 cara pelaksanaan pembelajaran remedial, yaitu pembelajaran di luar jam, pengambilan peserta didik tertentu, dan penggunaan tim pengajar, maka yang banyak digunakan adalah dengan pembelajaran di luar jam pelajaran dan pengambilan peserta didik tertentu. Dan yang ke-C yaitu prinsip-prinsip program remedial. Dan adapun prinsip-prinsip program remedial yang perlu diperhatikan adalah yang pertama yaitu adaptif, kedua interaktif, yang ketiga menggunakan berbagai metode pembelajaran dan penilaian, dan yang keempat menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan yang kelima, pemberian umpan balik sesegera mungkin, dan yang keenam, umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin agar dapat menghindari kesalahan belajar yang berlarut-larut dan mendeteksi sedini mungkin kesulitan belajar. Dan yang ketujuh yaitu berkesinambungan. Selanjutnya yang ke-D yaitu langkah-langkah program remedial. Adapun langkah-langkah program remedial adalah yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan, yang dimana menganalisis kebutuhan ini adalah mengidentifikasi kesulitan atau permasalahan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan analisis terhadap penilaian harian dan penilaian tengah semester,
Permasalahan pembelajaran antara lain keunikan peserta didik, materi ajar, dan strategi belajar. Yang kedua yaitu menyusun perencanaan berdasarkan permasalahan pembelajaran, yaitu memperbaiki rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan peserta didik, yaitu merancang pembelajaran yang meliputi merancang rencana pembelajaran dan merancang kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu melaksanakan program remedial, dan yang keempat melaksanakan penilaian untuk mengetahui keberhasilan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik setelah program remedial sebagai nilai akhir capaian kompetensi dasar muatan pelajaran. Dan yang terakhir yaitu tentang penunjang keberhasilan pelaksanaan pembelajaran remedial. Yang pertama yaitu mengenal peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan beberapa indikator untuk mengenal kesulitan belajar peserta didik. Dan yang kedua, memahami faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dari dalam dan luar diri peserta didik. Dan yang ketiga yaitu perlu melakukan usaha perbaikan terhadap kesulitan belajar peserta didik. Demikian penjelasan tentang pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.